Suasana makan malam Presiden Soekarno mendadak terasa suram. Dia marah besar setelah mendapat kabar tentang Perhimpunan Pelajar Indonesia Jerman yang menentang gagasannya soal manifesto politik dan kabinet nasionalis agama dan komunis. Peristiwa itu terjadi di sela-sela perhelatan konferensi gerakan non-blok di Beograd, Yugoslavia, September 61. Kolonel Donald Isaac Panjaitan, atasé militer Indonesia di Jerman, disebut-sebut sebagai sponsor atas sikap PPI Jerman. Tudingan itu berasal dari Menteri Penerangan Ahmadi ketika menghadiri Kongres keempat PPI se-Eropa di Praha, Cekoslovakia, Agustus 61. Dari Praha, Ahmadi kemudian bergabung dengan rombongan kepresidenan di Beograd dan melaporkan hasil Kongres kepada Soekarno. Ketika Kongres berlangsung, PPI Jerman yang diwakili oleh Agus Nasution membacakan makalah berjudul Manipol dan Nasakom sebagai Strategi PKI. Isi makalah itu menggegerkan sisi forum karena terang-terangan berseberangan dengan garis haluan negara. Apalagi kelompok mahasiswa revolusioner yang pro-Soekarno di Eropa Timur juga cukup kuat dominasinya. Median Sirait yang waktu itu menjadi ketua PPI Jerman mengatakan, Agus membacakan pokok dan pikiran yang mengatakan manifesto politik adalah bagian dari konsep dan strategi PKI. Dari Front Nasional dan manifesto politik, PKI akan menuju kepada pengambilan kekuasaan di Indonesia. PPI Jerman didirikan atas prakarsa Khairul Soleh, tokoh penting Murba bersama Soekarni di balik penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Saat menjalani pembuangan ke Jerman sebagai pengikutan Malaka, Khairul amat bersambarangan dengan PKI. Perbedaan pandangan itu pula yang membuatnya gerah dengan keadaan makin kuatnya pengaruh PKI dalam pemerintahan. Dibandingkan PPI di negara lain, PPI Jerman beranggota paling banyak. Namun dalam Kongres, masing-masing PPI hanya punya satu suara. PPI Jerman akhirnya kalah suara dalam penentuan resolusi. Menjelang Kongres PPI di Praha, seturut Panyaman Simanjuntak, Median Sirait telah bertemu Kolonel Panjaitan dan Letkol Yunus Samosir untuk menjelaskan sikap kelompoknya. Kedua perwira atas militer ini mendukung pandangan PPI Jerman tersebut. Setelah Kongres usai, Panjaitan diperintahkan menghadap Bung Karno ke Beograd. Panjaitan agak kaget dan tegang mengetahui dirinya dipanggil presiden. Dia sempat memanggil delegasi PPI Jerman menanyakan soal apa yang terjadi di Praha. Namun para mahasiswa itu membesarkan hati Panjaitan bahwa dia dianggap berpengaruh di kalangan PPI. Tidak hanya Panjaitan, Duta Besar Lukman Hakim dan Letkol Yunus Samosir juga turut dipanggil. Mereka dianggap bertanggung jawab meloloskan makalah kontroversial dari kelompok mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI Jerman. Istri Panjaitan, Marike Panjaitan, mengatakan setibanya kembali di Bonn, suami saya memanggil Median Sirait dan mengatakan bahwa presiden telah memarahinya.